Ini kemarin hari ini drop lagi. Aduh, gue udah pusing banget bro. Coba lihat portofolio lu dari ratusan miliar. Ini tadi, waduh, per hari ini ya bro ya. Iya, merah dan turun berapa sih? Minus gue 20,6 miliar. Itu minus Jadi, lo hari ini aja hari minus ini 20 miliar. 20,6 miliar. Dan ini masih gerak terus nih. Kita kasih solusi. Andri Hakim, Siap. parah ya, Anda turun Waduh. berapa tuh? Jadi IHSG turun ini kan anjlok gara-gara memang isunya semenjak Sri Mulyani diganti. Iya. Menteri Keuangan diganti, itu kan IHSG langsung anjlok 1,28%. Sekarang bukan 1,7%. Hari ini drop lagi. Ini kemarin nih. Wah. Ini kemarin hari ini drop lagi. Aduh, gue udah pusing banget bro. Coba lihat portofolio lu dari ratusan miliar. Ini tadi, waduh, per hari ini ya bro ya. Iya. Merah dan turun berapa sih? Minus gue 2,6 miliar. 20,6 miliar. Itu minus Jadi, lo hari ini aja hari minus ini doang. 20 miliar. 20,6 miliar. Dan ini masih gerak terus nih. Masih gerak terus. Ini aja untung gue sebagian hokinya tuh udah sebagian cash. Kalau enggak lebih parah lagi bro. Jadi dari seratusan atau mungkin 200 miliar. Ratusan miliar, Ya, ratusan miliar kecil apa besar nih? Ya adalah lumayan lah. Iya. Hari ini turun. Hari ini gue lebih miskin 20,6 miliar. Daripada kemarin. Jadi hari ini Kemarin lu, juga iya, kena iya. hajar. Hari ini kena hajar lagi. Jadi hari ini lu rugi 20 miliar. Iya. Sebentar. Floating turunannya, penurunan Iya. semua uang. Sebentar, Bro. Ya, semua tahu lah lu udah di podcast di mana-mana lu bahas mengenai portofolio lu. Bahkan lu sangat membanggakan saham. Iya. Kalau bahasa kasar gue begitu ya. Iya. Ya, bahkan lo juga akhirnya membuka wawasan orang-orang yang mungkin tadinya all in Bitcoin atau Ya, kripto. ya. Kita udah bahas di episode pertama kita lah ya. Benar. Nah, kenapa gue panggil lo lagi di sini? Karena memang gue sebenarnya pengen bahasa yang ngering-ngeringannya begini, Bro. Apa sih yang menjadi satu penyebab market ketika ketidakpercayaan pergantian menteri, terutama yang memang di sektor ekonomi ya? Menteri ekonomi atau mungkin gue nggak tahu kalau menteri perekonomian Menko itu juga ngaruh apa enggak? Ngaruh juga kan? Tapi yang paling berpengaruh sebenarnya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan paling berpengaruh. Karena yang dulu yang minjem utang Indonesia dan segala macam kan itu yang nge-restructure juga kan Sri Mulyani. Oh itu. Iya, jadi begitu Sri Mulyani diganti, wah ini penggantinya bisa nggak nih ngelanjutin gitu loh. Takut dong market. Iya, pinjem-pinjeman ke luar negeri kan juga Sri Mulyani. Yang mau gue bahas di sini gini, Bro. Ini kan Menteri Keuangan diganti. Iya. Market turun. Tingkat kepercayaannya atau mungkin pada ngejual berarti kan? Ya, kayak rata-rata menurut gua kayaknya fund. Kayak reksadana segala macam, mereka kayak aduh kayaknya nggak yakin nih, jual dulu. Mereka tuh jual dulu, nanti kalau udah ada stabil dia beli lagi di bawah. Oke. Seperti itu. Karena lihat dulu kondisi ya. Iya, lihat kondisi Indonesia dulu bagaimana, seperti itu. Tapi gue bukan maksudnya bela Pak Menteri atau mungkin Bu Sri Mulyani atau mungkin isunya lagi sekarang, Bro. Terus ini tiba-tiba banget, Bro. Iya, cuma turunnya tuh kan gak separah Danantara waktu kemarin itu, Bro. Waktu isunya Danantara begitu rame beritanya karena mau putar dari profit. Itu lebih besar memang turunnya. 6% kan? Betul, itu lebih besar. Tuh, market turun 6%. Sekarang cuma 1,7%. Tapi ini di atas. Kalau itu lagi di bawah IHSG-nya. Itu waktu itu IHSG kayak 7 ribuan deh. Oh. Ini sekarang 8 ribu. Dropnya jadi dari atas kayak lebih gede. Coba buka. Lebih gede ya. Berapa ribu sekarang IHSG? Di bawah 8 ribu, tinggal sisa berapa nih? Nah, ini dia nih. Indeks harga saham gabungan 7.600. ini? Nah, iya betul. Padahal di 17 Agustus itu 8 ribu loh. Berarti udah turun hampir 400 poin. Oh, paham gue. Jadi yang 17 Agustus 8 ribu. Jadi yang ditakutkan adalah waktu kemarin pas Danantara resmi di launching, turun kan 6% tuh. Iya. Karena mungkin takutnya, waduh, ini duit gue yang ada di bank-bank Himbara atau mungkin bank-bank apapun mau diapain ntar ini, gitu kan? Nah, panik, tapi kondisinya lagi di bawah. Lagi di bawah. Sekarang nih lagi di atas. Waktu itu sebenarnya yang 8.000 tuh udah all time high, udah tertinggi. Jadi dia penurunan dari nilai tertinggi ini. Oh, oke. Cuman ya menurut gua tahun ini politik sangat gak stabil ya. Jadi tuh hari ini tuh tahun ini ya udah dihajar, market tuh udah dihajar berkali-kali, Bro. Kalau tahun lalu ya, gue tuh di saham enak banget. Kayak stabil sepanjang tahun tuh nggak ada gejolak sama sekali gitu loh. Tahun-tahun sebelumnya juga nggak ada. Paling 2020 karena COVID ya. Karena COVID satu dunia lah. Tapi dari
Indonesia sendiri tuh nggak pernah ada bikin panic market. Tapi tahun ini tuh yang bikin panic market terlalu banyak, bro. Jadi tuh investor tuh baru invest tenang-tenang, dihajar lagi turun. Baru invest tenang-tenang, dihajar lagi turun. Baru naik dikit, dihajar lagi gitu. Apa sih waktu itu dihajar-hajarnya? Coba kita Rekap ya. Atau mundurin lah. Coba Oke. kita mundurin dari sekarang pergantian Ibu Sri Mulyani ke Pak Purbaya ya, Pak Purbaya. Yang awal tahun itu Donald Trump, isu Donald Trump. Yang mana? Donald Trump kasih tarif ke seluruh dunia. Iya. Nah, itu market crash hancur banget, bro. Itu hancur. Terus udah gitu ada juga yang ini. Pak Prabowo bilang saham itu judi. Itu hancur juga, bro. Langsung besok crash hancur. Terus sama juga yang awal tahun misalnya Pak Prabowo nggak datang ke Bursa Efek untuk pembukaan. Selama ini presiden tuh selalu datang ke Bursa Efek. Cuman tahun ini doang presiden tuh tidak pembukaan Bursa Efek. Itu juga lumayan koreksi, bro. Alasannya apa? Berikutnya dia ngomong saham itu judi. Gitu. Ya gitu. Jadi banyak, jadi investor dari sisinya kayaknya presiden zaman sekarang mungkin tidak mendukung gitu. Tadinya mereka pikir ya investor ya. Oke. Tapi kan market harusnya lihat bahwa Pak Menteri Keuangan yang sekarang kan 15 sampai 20 tahun lama di pasar. Di bursa. Nah, kan baru yang ini yang lalu. Ini kan kita ngomong yang lalu ya, Januari. Ya udah. Oke, kita bahas yang sekarang deh. Oh, yang sekarang. Ya, kan beliau udah 15 sampai 20 tahun di pasar. Nah, tapi kan orang belum lihat kinerjanya nih gimana gitu ya. Itu orang juga kan mungkin nggak langsung cari tahu ya. Dia langsung Sri Mulyani diganti, udah panik duluan. Nah, market itu selalu bereaksi lebih cepat. Biasa tuh trader-trader tuh action dulu baru mikir. Oh gitu? Iya. Jadi apapun yang terjadi di market tuh selalu duluan. Contoh misalnya perusahaan ini bakal ekspansi. Ekspansinya beluman, tapi sahamnya udah naik duluan. Jadi apapun yang terjadi di bursa itu selalu lebih cepat, bro. Makanya banyak gorengan juga ya? Iya, jadi baru mau ekspansi, belum ekspansi ini, baru mau, udah sahamnya terbang. Terus misalnya contoh, menteri diganti, atau ada reshuffle. Nah, belum reshuffle-nya aja belum, tapi market udah crash duluan. Jadi emang seperti itu, yang terjadi di bursa efek itu, yang terjadi di saham itu, apapun selalu terjadi lebih duluan. Boleh teknis gak sih bro? Kalau Maksudnya, bagus duluan, kalau turun dia turun duluan. Oke. Seperti itu. Secara teknis boleh dong edukasi ke kawan-kawan juga. Sebenarnya gini, ini kan kita channelnya channel pengusaha ya. Oke. Channel pengusaha mikro gitu kan. Ada yang belajar eskalasi ke menengah ke makro. Iya. Jadi sengaja gue hadirkan pembahasannya agak sedikit lebih tajam terkait Iya. saham gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena memang kami masih terus membantu para UMKM dan lain sebagainya agar benar-benar melek. Game yang berikutnya ini apa sih? Iya. Ya kan nanti ngaruh ke cash flow lu apa segala macamnya. Apakah udah saatnya gue ekspansi ke saham dan Sebenarnya seterusnya? IPO itu menuju endgame. Kayak misalnya perusahaan nih tadinya UMKM kecil. Kalau gue lihat begini ya, siklus orang ya. Awal tuh dia dari karyawan, kerja, cari pengalaman. Udah dia jago, mahir di bidang ini, dia bikin usaha. Jadi kalau gue bilangnya pedagang. Pedagang itu lu harus menukarkan waktu lu untuk jadi uang. Jadi lu harus kerja sendiri gitu. Misalnya lu jadi fotografer, jadi apa. Dari pedagang lu naik level ketiga, jadi pengusaha, bro. Bedanya pedagang dan pengusaha, kalau pedagang itu dia ngerjain sendiri. Kalau pengusaha dia bikin sistem, dia hire karyawan. Kayak lu nih, karyawannya banyak. Nah, itu lu udah pengusaha, level 3. Nah, naik level keempat itu jadi investor, bro. Jadi investor, lu ada bisnis sembari invest. Nah, ada level yang lebih tinggi, level 4. Level dari 4 ke 5. Apa tuh? IPO perusahaan lu. Itu level tertinggi. Bisa dong gua misalnya pengen IPO-in PT Kasih Solusi bisa ini. dong. Lewat lu bantu bisa? Bisa. Kodenya kasih gitu kan. Ya kan? Sejauh ini mungkin kalau teman-teman misalnya mau di-advising sama Andri dan kawannya gitu ya. Gue punya satu postingan lu yang gue save juga tuh yang lu bareng sama partner lu ya. Iya. Untuk membantu kawan-kawan pengusaha untuk IPO ya. Yes, betul. Apa nama ini lo? Venture Wise. Iya. Kalau Stock Wise gue ajarin orang investasi saham. Oke. Sebagai kita sebagai investor lah. Iya. Kalau yang Venture Wise ini gue ajarin pengusaha buat IPO. Oke. Gitu. Oke. Sebenarnya pemerintah pun juga seneng kalau kita IPO. Karena pajaknya bersih, buka. Kalau misalnya kita nggak IPO, semua kan pajaknya
dikecil-kecilin, dikurang-kurangin. Iya. Nah, begitu udah IPO, lu semua audited, pajaknya bersih. Makanya ekonomi bisa tumbuh ya. Iya, cuman kebanyakan yang pas gua di VentureWise masalahnya itu ada satu, bro. Apa? Perusahaan yang bagus dia nggak mau IPO, Tapi yang jelek mau IPO. Nah, jadi gue susah, bro. Yang jelek dia malah mau IPO, Kenapa? yang bagus dia nggak mau IPO. karena pembuangan terakhirnya, ini gue udah buntu, udah merah nih buku gue, IPO aja gitu. Iya, benar. Itulah permasalahannya para Masalahnya. teman-teman pengusaha. Ini gue nggak bilang semua ya. Nah, Tapi memang isunya, lu setuju nggak kalau salah satunya adalah keuangan? Nggak Ya, bisa ngatur setuju. keuangan, ya, setuju, berantakan, setuju, apa segala macamnya. setuju, Memang setuju. usaha ini nggak seindah di atas kertas, teman-teman. Benar. Tapi kalau kertasnya lu pakai kertas yang benar, Heeh. yaitu paper, wah, ini gue kasih tahu nih ya. Jadi buat teman-teman pengusaha misalnya, lu berantakan nggak ngerti cara susun laporan keuangan apa segala macamnya gitu kan, invoice juga kadang babak belur tuh, berantakan, Bener. piutang juga lu nggak ngerti Benar. skemanya apa segala macamnya gitu kan. Nih kalau lu pengen nih, makanya lu pakai paper.id atau paper ID. Gue dulu juga pernah pakai tuh. Lebih cakep. Oh iya dong. Enak tuh. Paper ID ya teman-teman semua ya. Nah, jadi di paper ini invoice-nya otomatis, pembayaran lancar, cash flow-nya aman, karena udah diatur semuanya kan. Iya. Jadi otomatis itu situ ada enak semua, terjadwal, rapi pokoknya semuanya. Lo tinggal fokus ngembangin bisnis lo aja teman-teman. Nah, jadi paper.id ya, atau paper ID ini adalah solusi pebisnis cerdas. Buruan pakai paper.id sekarang juga nih, karena gratis. Gratis. Paper ID gratis, bro. Mantap. Editalnya ada di situ tuh, cek aja di bawah. Nah, artinya buat kawan-kawan pengusaha sebenarnya harus melek kapan nantinya mungkin IPO. Gue tertarik bahas IPO deh, bro. Terutama mungkin kasih solusi itu sendiri ya. Kita mau belajar, tapi nanti obrolannya pastikan teman-teman simak sampai habis ya. Sip. Karena di apa Wise lu apa nih? Stockwise? Stockwise itu gue ngajarin saham VentureWise. Oke, VentureWise ya. Yes. Nanti kita bahas mengenai Ngajarin IPO. Boleh, IPO dan lain sebagainya. Yes. Sebenarnya kita balik lagi ke market, bro. Oke. Ke pasar, bahwa IHSG turun 1,7%, hampir 2% dan lain sebagainya. Ini masih berjalan terus, bahkan ada 2 hari ya. Gue sebenarnya mau coba agak sedikit teknisnya begini, bro. Mereka ini ketakutannya apa sih kalau boleh tahu, sehingga gue mau ada dua sisi nih, dari si pemilik atau si pemilik emitennya, atau si perusahaannya, pasti kan kena dampak. Kena dampak. Mereka cabut dong. Iya, cabut. Investor juga kena dampak dong. Cabut. Iya, kena dampak juga. Atau enggak kalau didiemin ya anjlok juga kan. Ambles, iya. Daripada gua ikut terjun, mendingan gua jual dulu kan. Nah, Gua beli lagi di bawah nanti. Oke. Nah, Ini kan kondisi juga sama. Mungkin di market atau mungkin di praktisi cryptocurrency, yang acuannya adalah misalnya the Fed, suku bunga, dipotong apa enggak, apa segala macamnya gitu ya. Itu juga reaktivitasnya juga sama. Sama, Ya sebenarnya kan? sama. Kaget-kagetan begitu tuh. Benar. Nah, sebenarnya gimana, bro? Cara mitigasinya apa segala macamnya? Dan ini kan dadakan kan, Pak Prabowo kemarin di shuffle juga dadakan. Wartawan juga dikabarin last minute apa segala macamnya gitu. Nah, makanya orang yang udah punya posisinya di atas, udah dia jual-jualin dulu. Sampai stabil, sampai jelas, baru dia beli lagi di bawah. Ada mitigasi nggak sih kayak gini-gini? Mitigasinya, Gua nggak tahu ya. yang kalau ada 2 sih. Kalau yang udah untung, jual dulu. Misalnya dulu gue beli di harga 1.000, sekarang udah 5.000 nih. Terus dia mau koreksi nih, kayaknya bisa balik ke 4.000 atau 3.000. Gue jual dulu di atas. Nanti kalau turun gue tinggal beli lagi di bawah. Sama juga kemarin demo, itu juga crash tuh. Jadi tahun ini memang crashnya lumayan banyak, bro. Tahun ini lumayan banyak. Jadi tahun ini buat para investor tuh lumayan berat. Kalau gue lihat ya tahun ini tuh buat investor sama pengusaha tuh lumayan berat. Karena teman-teman gue kan rata-rata pengusaha tuh. Itu rata-rata berat. Bisnis tuh sepi. Market itu kering banget. Nggak ada aliran duit masuk gitu loh. Daya beli masyarakat melemah maksudnya. Contohnya beberapa teman gue kan itu dia punya toko-toko baju ya di Tanah Abang. Itu Tanah Abang sepi banget, bro. Sekarang kayak kuburan. Udah mau saingan sama kuburan tuh. Saingan sama kuburan, sama orang mati ya? Iya, sepi banget, sepi maksudnya. Ya masyarakat nggak beli, nggak belanja gitu loh. Karena masyarakat nggak belanja, daya beli melemah, revenue-nya berasa di situ. Akhirnya kita investor mau masuk juga ngapain? Iya. Karena di saat kondisi lagi lesu, market lagi lesu. Iya. Yang e-commerce juga setengah mati, bro, sekarang. Terus udah gitu keluar lagi udah e-commerce sepi, mau dipajakin. Nah, itu yang masyarakat marah kan. Karena waktu itu e-commerce mau dipajakin. Ya itu kan masyarakat marah. Tapi maksud gue gini, bro, dengan kondisi kayak begini apa segala macamnya,
Investor-investor ini kalian meeting gak sih kayak lagi kondisi turun apa segala macamnya? Ada, kita ada ngobrol. Terus Kita ada grup-grup investor. Gue boleh denger insight-nya gak? Insight-nya, waduh nih market mau ini nih, jual dulu lah, jual. Ya jual mereka. Oh jadi sama semua Mereka pemikiran jual ya? panik, benar. Jadi investor dan pengusaha itu sebenarnya sama. Satu, kalau investor itu di dunia digital lah ya, kalau di investor ya. Kalau bisnis real itu kan di dunia real ya. Tapi dua ini sebenarnya saling berkaitan. Karena di belakang dunia digital ini kan dia menginvest ini lewat jalur belakang. Kan bursa saham itu kan dia misalnya invest di BCA. Kan mempengaruhi BCA juga realnya. Jadi ini sangat saling ketergantungan sebenarnya. Wah apalagi BCA juga drop ya? Drop. Coba nih, investornya dirugikan ya otomatis ya kesini juga kinerjanya menurun juga. Coba nih kita edukasi bareng-bareng nih ya. Sebagai gambaran nih, gue nggak endorse apa-apa dan gue lagi nggak nyaranin apa-apa ya. Saham saham BCA misalnya, saham BBCA hari ini. Coba berapa persen ya? Soalnya di berita juga anjlok bro. Nah ini turun hari ini 1,95%, hampir 2% turun. Ini ada hubungannya sama pergantian Sri Mulyani ke menteri baru? Semua big banks turun gara-gara pergantian Sri Mulyani ini, bener. Karena asing, kalau big banks ini yang bisa bikin turun tuh asing. Jadi asing tuh nggak yakin sama kinerja Indonesia, dia tarik semua duitnya. Dia mendingan cari negara-negara yang politiknya stabil seperti China. Dia mending invest ke China. Memang kelihatan aliran uang tuh larinya ke China. Tarik di Indonesia mereka lari ke China. Ini berani dipastikan bahwa ini artinya tanda kutip ya, teguran keras ya. Teguran keras buat Pak Presiden. Pak Prabowo. Gua enggak, lu yang tegur. Enggak, bukan. Saya enggak berani. Kok Anda langsung takut begitu sih? Tenang aja, enggak, maksud gue gini, justru gue lagi belain presiden kita. Saya juga membela presiden. Iya. Betul. Justru maksud gue gini, bro. Ini justru ada alarm. Mau bahasa teguran lah, mau bahasanya colekan lah. Buat presiden kita. Aware-nya adalah, wah, berarti apa yang harus dilakukan? Karena kan investor asing pada cabut. Yes, betul. Jadi dari bawah kering, dari saham juga kering. Semuanya cabut. Kalau yang di saham itu asingnya lari, kalau yang di sini masyarakat daya belinya lemah, dia juga nggak dapat dana, jadi kering juga. Jadi semua kinerja menurun. Otomatis dari sini kering, kan kinerja perusahaannya juga memburuk kan? Ya otomatis investor-investor juga makin kabur lagi. Terus dampak ke ekonomi Indonesia. Kita lihat aja saham BRI kinerjanya tuh menurun. Perusahaan-perusahaan, contoh perusahaan consumer goods itu kan kalau di pembukuan perusahaan itu ada yang namanya EPS. EPS itu adalah earning per share. Itu adalah pendapatan setiap tahun perusahaan. Perusahaan yang bagus itu EPS itu harus meningkat setiap tahun. Pendapatan itu setiap tahun harus meningkat. Nah kalau kita lihat perusahaan-perusahaan consumer itu rata-rata pendapatannya mereka menurun. Karena daya beli masyarakat melemah. Nah karena pendapatan menurun, investor cabut dong. Waduh ini perusahaannya udah jelek nih. Nah, jadi ini saling ketergantungan sebenarnya bisnis real dan saham. Berarti ekonomi Indonesia sangat tergantung juga ya, atau bergantung pada IHSG juga ya? Iya, bergantung. Nih dua saling tarik menarik. Kalau gue selalu kasih analoginya, perusahaan dan saham itu seperti anjing dan orang. Apa tuh maksudnya? Jadi orang bawa anjing gitu loh. Kadang anjingnya jalan di depan, kita tarik ke belakang anjingnya. Kadang anjingnya di belakang, kita tarik ke depan. Jadi dia saling tarik menarik nih. Jadi yang jadi anjingnya siapa nih? Yang jadi anjing itu emitennya, sahamnya. Sedangkan orangnya itu adalah perusahaannya. Jadi perusahaan dan emiten itu saling tarik-menarik maksud gua. Tapi yang kelakuannya kayak anjing nggak ada dong? Ya nggak ada dong. Ya masa ada manusia? Ya kan takutnya kan ada mafia-mafia yang menggoreng oknum-oknum. Ya ini cuma analogi lah. Oh iya, ini analogi ya teman-teman ya, nggak boleh berkata kasar. Saya pikir ini ada urusannya dengan ada penurunan, akhirnya ada mafia yang bermain yang memang kelakuannya kayak anjing. Nggak mungkin manusia masa kelakuannya kayak binatang. Ini saham, perusahaan dan saham aja. Jadi maksudnya kadang misalnya kalau misalnya orang bawa anjing ya, kadang anjingnya di depan, itu ibarat sahamnya overvalue. Betul. Iyalah. Lu tarik jadi mundur. Nah karena sahamnya udah kemahalan, dia mundur ke belakang. Iya. Jadi murah. Iya. Nah itu analogi gue maksudnya itu. Kalau anjingnya terlalu ngebut kan pasti lu tarik. Nah jadi ini ibarat lu perusahaannya valuasinya 1, tapi harga sahamnya udah 2. Kemahalan nih, lu tarik ke belakang kan. Jadi 1 sama 1. Jadi valuasinya sama. Tapi ada juga nih, misalnya orangnya 1 nih valuasinya, perusahaannya 1. Terus anjingnya 0,5. Lebih murah dong.
Lu tarik ke depan kan, misalnya anjing lu lama di jalan, maju dong. Nah, lu tarik ke depan. Nah, anjingnya jadi maju, jadi balik lagi ke satu. Analoginya gitu. Maksudnya kadang dia tarik, kadang dia depan belakang gitu analoginya. Nah, berangkat dari analogi tarik-tarikan apa segala macamnya. Ini agak sedikit serius nih. Jadi saling kaitan ya dia ya. Ya kan pasti ada kaitan tarik dong. Menarik, betul. Nah, berhubung seorang Andri Hakim juga kayaknya kan sangat dalamin masalah dunia politik nih. Sedikit lah. Ya otomatis karena ini keterkaitan juga. Betul. Berarti apakah Pak Prabowo, Pak Presiden tidak memikirkan hal demikian? Artinya dengan tiba-tiba reshuffle, meskipun ini kan hak prerogatif presiden ya, beliau pasti punya strategi lah. Nggak mungkin asal juga keputusannya reshuffle apa segala macam, kan memikirkan ekonomi, IHSG, pasti udah dibidikannya beliau lah. Ya kan sudah membidik bahwa ini kayaknya bakal harusnya jadi korban nih misalnya. Kira-kira seperti apa menurut lo? Maksudnya kan nggak mungkin presiden tidak memikirkan matang-matang gitu, apalagi posisi strategis. Kementerian Keuangan. Pendapat gua aja ya. Iya, pendapat lo aja. Kalau pendapat gua itu sebenarnya pasti semua pemimpin pasti memikirkan. Cuman kadang strateginya itu kurang efektif aja gitu loh. Ini ya ini kan gua suka baca buku ini ya, Lee Kuan Yew ya, itu Perdana Menteri Singapura ya. Dia bilang, lu kalau mau jago manage negara, lu harus jago manage perusahaan. Lu kalau mau jago manage perusahaan, lu harus jago manage keluarga. Nah, jadi analoginya apa? Jadi negara ini sebenarnya harus di-manage tuh seperti perusahaan. Itu baru bagus, baru efektif. Nah, contoh sebenarnya kayak suatu perusahaan deh. Kan kita mau dong kayak misalnya lu punya perusahaan ya, nih kasih solusi nih. Pasti lu mau dong kayak gue mau nih kantor gue di gedung. Gue mau nih karyawannya ada 1.000 orang. Gue mau nih. Jadi lu banyak, kemauan lu tuh sebenarnya banyak. Tapi kan itu cost, bro. Oh iyalah. Nah, jadi lu sebagai lu pemilik perusahaan apa? Oh jangan dulu lah, nanti dulu lah. Bangun gedungnya nanti dulu lah. Karyawannya, aduh jangan dah diiritin lah. Nah, negara maksudnya seperti itu juga, bro. Jangan overspending. Kan negara banyak dong maunya dong. Oh gue mau nih bangun IKN, gue nih mau kasih makan bergizi gratis. Contoh doang ya. Oh jadi menurut lo makan bergizi gratis salah? Kurang efektif. Sebenarnya nggak salah kalau duitnya banyak. Kayak contoh nih, misalnya lu suatu negara ya, lu punya uang banyak sekali deh, lu adalah perusahaan yang sangat kaya deh. Perusahaan yang besar, top 5, duit lu banyak, terus lu mau bantu orang satu kota lu, orang terdekat lu. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi sekarang masalahnya nih, perusahaan lu tuh lagi kering duitnya, bro. Wah, Lu nggak bisa dong kayak menghambur-hamburkan dana perusahaan lu buat belanja-belanja yang sembarangan gitu. Maksudnya kesana sih kalau gua ya. Jadi sebenarnya niatnya baik, niatnya bagus, tapi uangnya belum ada, belum cukup gitu loh. Mendingan dialihkan dulu buat yang lain yang lebih efektif. Kalau gua ya, Tapi menarik ya kalau kita bahas mengenai pemimpin juga lebih dalam. Gini, bro. Kan gua nggak ngerti ya, maksudnya kan beliau-beliau pasti lebih paham ya. Menurut lo seperti apa ya tanggapan lo ketika ekonomi kita lagi tanda kutip ya gunjang-ganjing, melemah daya beli, reshuffle. Nah, maksud gue kan ini yang sebetulnya kan mungkin nggak perlu pakai ilmu yang dalam sekali gitu, kecuali mungkin dolar lagi bisa kita kendalikan, ya kan? Ekonomi kita sedang baik-baik saja gitu kan? Mau reshuffle, gonta-ganti. Yang tentunya reshuffle yang mempengaruhi keputusan market ya. Yang lagi gue bahas di sini ya. Itu menurut lo seperti apa ya? Maksudnya lagi begini tiba-tiba abis demo reshuffle. Meskipun gue tahu positifnya pasti lebih banyak karena mungkin kinerja, karena mungkin urgent. Justru lah karena rakyat kurang setuju dengan kebijakan-kebijakan terkait siapapun menterinya lah ya. Oke lah saya reshuffle. Itu pasti sisi positifnya Pak Presiden lebih paham banyak. Nah sebenarnya kalau reshuffle gue sebenarnya nggak anti sih. Sebenarnya memang sama lah kayak kita di perusahaan. Kalau misalnya ini orang udah nggak bisa kerja ya mendingan kita ganti orang baru. Jadi kalau reshuffle sih gue nggak anti ya. Gue nggak kayak jangan dong nggak. Walaupun misalnya marketnya crash, mempengaruhi gue punya saham juga. Tapi ya kalau misalnya mungkin Pak Presiden lebih tahu kalau memang orang ini ada yang lebih baik ya memang nggak apa-apa. Jadi pokoknya cuman negara itu harus di-manage kalau mau maju ya. Negaranya harus di-manage kayak perusahaan baru jadi. Itu setuju sih. Jadi contoh presiden itu sebenarnya kayak CEO. DPR itu sebenarnya kayak komisaris. Oh, ngawasin. Sebenarnya sama. Oh, berarti gitu. Jangan dibubarin dong DPR. Ya sebenarnya nggak bisa dibubarin lah harusnya gitu. Kalau dibubarin jadi komunis dong.
memiliki power penuh. Monarki bisa, kenapa harus komunis? Oh ya bisa monarki juga ya, bisa juga sih. Absolut? Ya bisa juga sih, bisa juga. Iya. Ya maksud lo berarti harus ada yang ngawasin? Harus ada yang ngawasin. Contoh kalau nggak nih, contoh misalnya kalau direktur tidak ada komisaris, kan dia bisa seenak-enaknya spending duit. Jadi kan harus ada komisaris. Apalagi kalau misalnya perusahaan udah IPO nih, ada yang namanya komisaris independen. Itu benar-benar orang dari pihak luar yang mengawasi kinerja perusahaannya. Berarti nggak bisa asal. Berarti kalau pengawas pun juga harus kompeten. Harus yang kompeten, bener. Iya, ngawasin joget. Nah, wah itu bukan gua yang komen ya ini ya. Kenapa lu jadi takut? Lah ini bener dong. Iya benar. Gue kalau jadi pengawas udah diamanahin, lu pantau. Iya benar. Jangan asal-asalan. Nah, artinya ini kan sama juga nih di bisnis di Bursa Efek kan juga ada komisaris independen yang harusnya mengawasi, tapi dia tidak mengerjakan kinerja dengan baik. Misalnya disogok sama direkturnya, udah lu iya aja. Ya. Memang selalu bisa main belakang, memang. Betul. Gitu. Maksudnya fokuskan diri pada memang kerjaannya apa yang diawasin. Jangan malah nyimpen mainan benda hitam. Yes. Ya, jadi pokoknya sama lah perusahaan sama negara itu sebenarnya sama. Sama kalau versi lebih kecil lagi ini family. Setuju sih. Jadi lu bisa manage family, lu bakal jago manage perusahaan. Lu jago manage perusahaan, lu pasti jago manage negara. Berarti kita lihat ya Pak Prabowo kan pengusaha. Ya. Nah, insya Allah mungkin belum nyampe jago. setahun aja udah, ya harusnya jago. Belum nyampe setahun aja udah gebrakan sana, gebrakan sini. Harus kan hitung-hitungannya tajam nih kalau pengusaha gitu loh. Ini bisnis itu harus untung. Kalau rugi terus yayasan dong namanya. NGO. Iya dong, ya kan harus untung. Nah, cuman kadang kalau gue lihat di BUMN kita ya, kalau menurut pendapat gue ya, mereka tuh suka ngomong gini, ini kan negara, gak harus untung. Iya. Kalau perusahaan harus untung, kalau negara itu nggak urus. Menurut gue salah. Menurut gue negara pun harus untung. Wah. Gitu dong. Kalau rugi terus bangkrut negaranya, bro. Tapi utangnya terus. Iya, terus. Tapi nggak kena reshuffle Pak Erick Thohir. Berarti kan ya, menteri yang bagus di BUMN. Gue sih nggak mention ke sono. Nggak, maksudnya berarti kan BUMN kita masalah, berarti harusnya kena reshuffle Pak Erick Thohir. Tapi kalau lu lihat data ya, dari BUMN, bro, itu yang menghasilkan itu cuman kurang dari 10. Sisanya tuh BUMN kita semua rugi, bro. Salah siapa? Salah direkturnya dong, direktur BUMN. Oh, kenapa nggak bawa perusahaan ini? Harusnya harus untung, kayak contoh Pertamina rugi. Di negara kita tetangga situ Petronas sampai bikin 2 tower gede. Sampai bisa sponsor F1. Mercy gitu ya. F1 Mercy. Kita punya kok rugi. Nah, artinya salahnya di perusahaannya apa di manajemennya nih? Kalau dulu bapak gue selalu ngomong, kalau lu pergi perang, terus lu kalah, yang salah itu bukan salah prajuritnya, salah jenderalnya. Kenapa? Karena jenderal itu yang menentukan menang atau kalah suatu. Kalau lu pergi perang. Jadi kalau lu punya perusahaan, karena dulu gue manage perusahaan bapak gue kan, bapak gue terus udah gitu gue komplain. Ini anak buah lu nih nggak mau dengerin, gue bilang gitu, komplain gitu. Nah, gue bukannya dibela sama papa gue malah dimaki. Lu kan jenderalnya. Kalau dia nggak mau denger, yang salah lu atau dia? Lu yang salah. Artinya kenapa dia nggak mau dengerin lu yang salah. Nah, terus udah gitu, awalnya gue nggak setuju, bro. Terus gue baca satu buku namanya Sun Tzu. Apa tuh? Itu strategi perang orang di China gitu. Dia satu jenderal perang. Jadi si Sun Tzu ini, dia suatu hari itu dia jenderal ya, dia dipanggil sama kaisar. Sun Tzu, sini. Kalau lu bisa bikin selir-selir gua jago perang, gua bakal hire lu gitu loh. Hire lu jadi jenderal. Nah, terus si Sun Tzu panggil nih selir-selirnya. Sini lu, pukul. Belok kanan, belok kiri. Terus selirnya pada ketawa-ketawa. Hahaha, dia nggak mau nurut. Akhirnya si Sun Tzu panggil satu selirnya, dipotong malanya. Mati langsung. Nah, akhirnya semua selirnya nurut. Nurut. Contoh ya? Contoh. Akhirnya semua nurut. Akhirnya si kaisar kaget nih. Wah, luar biasa nih jenderal. Selir yang nggak ada background perang aja bisa pergi perang. Nurut. Ini luar biasa. Nah, emang si Sun Tzu ini akhirnya jago. Dia jago banget lah, dia menguasai China lah.
Oke. Dia ahli strategi perang gitu. Bahkan orang yang nggak bisa perang aja dia bisa bikin perang. Wih. Nah itu contohnya gitu Iya, maksudnya bro. Keren. Ini kisahnya keren juga ya ceritanya. Contohnya gitu. Jadi kemenangan atau kalah itu ditentukan dari jenderalnya gitu. Jadi kalau perusahaan lu untung atau rugi, penentu untung ruginya itu jenderalnya bukan prajuritnya. Artinya lu salah manajemen, lu salah pimpin kalau lu sampai rugi. Gitu ceritanya, bro. Pak Menteri, saya punya Pak Menteri Erick Thohir, kenapa salah saya di mana? Boleh ya? Boleh, Pak Menteri boleh. ini bagus Pak. Berarti artinya kalau BUMN kita mau tumbuh, ngebut, Pak Menteri Erick Thohir, satu lagi saya sapa deh. Pak Menteri Rosan, Kepala Danantara, CEO Danantara. Nah, kan di bawahnya kan BUMN juga tuh. Berarti benar-benar gimana andanya Pak? Karena Anda jenderalnya. Yes. Nah, sehingga kita balik lagi nih ke IHSG nih, nyambung nih. Waktu kemarin Danantara launching, market turun 6%. Nah, artinya deg-degan nih, duitku mau diapain ntarnya nih. Nah, berarti tugasnya para jenderal di sana, Pak Rosan, Pak Erick Thohir itu memastikan keadaan baik-baik saja. Oh, tenang. Iya. Nah, kan apakah harus ngomong harus diyakinkan gitu loh. Atau apakah dengan harus ngomong berarti belum tahu tuh, saya udah 15 tahun di market, di pasar. Apakah harus ngomong begitu? Betul. Kita nggak tahu nih. Tugas kita tuh harus meyakinkan si investor gitu bahwa lu di tangan yang tepat. Gitu. Pas itu sahamnya bullish semua pede gitu. Dalam negeri pede, luar negeri pasti pede. Nah justru dalam negeri aja, aduh kayaknya ragu nih gitu kan. Nah, akhirnya luar negeri juga gak pede gitu bro. Sabar bro, ini kan tadi lu bilang Pertamina rugi. Ini ibarat kita selir-selirnya gitu loh. Kayaknya gak yakin nih gitu. Iya. Tadi kan lu bilang Pertamina rugi. Tenang bro, Pak Prabowo kan juga lagi bersih-bersih Pertamina juga. Betul. Kan ada mafia minyak, mafia migas. Kan ramai juga kemarin kan. Betul, Anda tahu kan di kepalanya Anda tahu. Namanya siapa muncul kan? Tahu. Iya kan? Tahu. Ya kan lagi dirapihin. Mungkin gara-gara rugi, kerugiannya berapa kemarin? Pertamina berapa? Kerugiannya? Ya hampir berapa triliun lah. Iya, hampir 100 triliun kayaknya. Iya kan? Hampir ya. Lagi dibersihin tuh. Nah, semua ini kalau kita cek data ya, ini semua BUMN rata rugi, bro. Ada yang untung? Kelapa sawit, ada yang untung dari perbankan doang. BRI, BNI, Mandiri, ya itu doang. 8 doang yang untung. Di saat lagi turun semua market di pas pergantian Menteri Keuangan ini. Jadi 8 BUMN yang menguntungkan ini itu membagikan dividen hampir 50% lebih dari total. Kan BUMN ada banyak ya, ada hampir ratusan ya. Oke. Jadi cuma 8 ini yang menguntungkan bro, yang lainnya rugi semua. Sedangkan kalau kita tahu nih, ya pengusaha konglo-konglo yang gede, suksesnya di bisnis apa? Kelapa sawit kan? Bisnis kelapa sawit dia aja untung. Kok negara punya PTPN bisa rugi? Nah itu kan. Bingung kan bro? Ada mafia apa nih berarti nih? Nah itu makanya saya nggak tahu bro. Coba Aldan, ini seru nih obrolannya. Saya nggak tahu bro. Buka mafia apa bahasanya ya? Yang sempat ramai itu kemarin viral di FYP. Hanya di era Prabowo kita jadi tahu adanya mafia sawit. Iya, atau coba cek nih berapa BUMN yang rugi. Bos Danantara ungkap 52%. 50T. Bikin Republik Indonesia kehilangan 50 triliun per tahun. Iya. Ini kata siapa? Coba lihat muka beliau. Oh, Pak Doni. CEO-nya Danantara. Iya. Pak Doni Oskaria kan wamen BUMN juga kalau nggak salah. Iya. Waduh. Bro. Nah, jadi itu harus jadi semua harus untung. Kalau semua ini untung, bisa masyarakat juga pajaknya nggak usah digedein, pajak dikecilin. Contoh nih, misalnya gue kan suka ke Dubai ya. Di Dubai itu kita pikir tuh Dubai kayak pajaknya 0% tuh karena dia penghasil minyak. Kenyataannya minyak itu cuma kontribusi nggak nyampe 10% dari kekayaan dia. Sisanya tuh dari yang lain-lain. Nah tapi BUMN-nya tuh semua untung. Jago cari uang. Makanya rakyatnya nggak perlu dipajakin gede-gede. Gitu. Iya. Harus kita belajar ke sana ya. Iya. Cina juga BUMN-nya gede-gede, kaya-kaya. Makanya ya pajaknya nggak usah gede-gede. Gitu. Cuma gimana caranya hidup kalau pajaknya nggak digedein sebuah negara? BUMN-nya menguntungkan, dapat duit untung banyak. Ya? Iya, untung. Berarti mafia-mafia harus diberantas semua. Wajib itu. Iya, kalau enggak kan gara-gara ulah-ulah oknum koruptor soalnya. Sana duitnya, perputarannya. Jadi memperkaya segelintir orang doang. Waduh. Negaranya susah. Iya. Gitu. Coba deh. Mafia sawit buka, coba ketik keywordnya Prabowo mafia sawit, coba enggak serius ini kan lagi dibenahin juga dia sama beliau. Benar. Iya kan? Iya. Siapa tahu muncul nama
Ya kan? Coba, tuh Prabowo tantang mafia, kan demi Allah saya tidak akan pernah mundur melawan mafia. Pak Prabowo udah ngucap begitu tuh. Yang khusus sawit coba deh. Ada kok. Ya pokoknya lu cari sendiri deh. Itu juga lagi diincer, dibidik Iya, nih. dibidik. Minyak, Benar. ya kan, migas, sawit. Benar. Tapi gini bro, dari dua nama ini, Hmm. kan Ibu Sri Mulyani sama Menteri Keuangan yang baru ya, Pak apa sih? Lupa mulu saya, Purbaya. Iya. Menurut lu market turun itu karena Ibu Sri Mulyaninya turun akhirnya? Itu juga. Jadi Bu Sri Mulyani dulu nih. Iya, itu juga. Aduh, panik nih. Betul. Jual gitu. Dia takutnya, orang berikutnya takutnya kompeten nggak ya? Ya, jadi Oke, itu bikin panik. Nah, terus yang kedua, apakah memang dari sosok Pak Purbayanya juga? Sosoknya mungkin orang belum ngelihat ke sana ya, karena orang rata-rata udah panik duluan. Karena selalu market tuh bereaksi dulu baru mikir. Dia belum sempat mikir nih, ini backgroundnya apa nih orang. Tapi udah panik duluan. Oke, lu pribadi juga begitu. Ada yang lu jual nggak kemarin? Kemarin nggak. Oh, jadi lu tahan, lu hold bener-bener nih? Karena gue emang sebagian gue udah jual dari 3 mingguan lalu ya. Majority ya. Apa? Jadi penurunan ini tuh gara-gara yang sisa aja. Ya lu jual apa kemarin? Macam-macam Apa adalah contohnya? perusahaan Barito Pacific apa segala macam. Lu lepas berapa? Jual. Ya di atas sana lah gue jualin lah. Gue nggak ingat sih, Full? tapi full. Ya sebagian lah. Mungkin 60-70% gua kurangin lah posisinya. Buat beli supercar? Enggak, karena ketidakstabilan ini gue takut. Betul, lo convert ke rupiah? Iya, rupiah. Sekarang gue pegang rupiah banyak. Tapi bukan rupiah kita lagi. Tapi daripada ini penurunan rupiah tidak sedalam penurunan IHSG, bro. Oh, ya. Gitu. Jadi gue lagi ini. Makanya kalau tahun-tahun sebelumnya gue tuh terkenal sama orang-orang tuh gue investor jangka panjang. Gue tuh bisa hold 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tahun ini tuh gue nggak bisa pegang lama, bro. Soalnya gue kayak takut gitu loh. Takut banyak nanti tiba-tiba bisa demo crash lagi. Tiba-tiba ini reshuffle crash. Ntar ngomong apa crash. Dari Amerika juga ada apa crash. Jadi gue nggak berani pegang lama. Nah gitu. sekarang yang lu lagi hold sekarang ini kan dengan penurunan minus 20 miliar. Betul. Nah, boleh minta bocoran nggak dan masukan ke investor yang lainnya? Langkah lu pribadi. Ini lu mau wait and see dulu bentar? Yes. Apa langsung gue cabut? Apa Enggak, langsung? kalau yang ini emang gue buat wait and see. Kalau yang ini. Ini udah tinggal sisa sedikit lah. Sisa sedikit gue wait and see. Tapi yang majority gue udah cash out. Kalau yang ini emang kayak ya udahlah gitu loh. Yang ini emang udah terlanjur lah. Sampai 0. Bisa jadi. Nggak mungkin sampai 0. Saham tuh kan turun juga ada limit lah. Dia nggak mungkin turun terus. Pasti ada saatnya dia udah bottom. Apa coba prediksi lo kapan? Paling ini ya paling 1-2 hari lagi lah. Udah Karena gitu pasti udah rebound recover. Behavior lo begitu ya? Iya, behavior. Orang jadi panik tuh sebenarnya cuma beberapa hari doang. Nggak mungkin dia paniknya berhari-hari, nggak mungkin. Gitu. Contoh nih, gue ada analogi gini nih. Gue kan suka nonton film horor gitu ya. Kalau setannya jarang muncul, gue takut bro. Tapi begitu setannya udah sering muncul, oh mukanya kayak gini, ya kan? Gue tahu. Nyambung lagi. Gue juga suka tuh horor yang kayak, yang bener-bener kayak, ini mana lagi ya? Tiba-tiba dang gitu kan. Kaget kan? Aduh, jelek banget setannya, kaget gitu loh. Tapi kalau dia muncul lagi, oh kayak gitu. Oh, udah muncul. Ketebak. Iya, udah ketebak. Udah muncul ketiga, keempat, kelima, ketebak. Nah, market juga kayak gitu sebenarnya, bro. Pas sekali reshuffle, kaget dia, takut. Pas demo hari pertama takut. Tapi udah hari ketiga, keempat, kelima, kebal dia. Masuk lagi. Nggak takut dia. Oh, karena nyerok di bawah ya? Iya, terus udah nggak takut. Itu sama nih misalnya yang dulu awal-awal tahun ya Pak Prabowo sempat bilang kan, saham itu judi, crash gitu loh. Panik semua. Itu crashnya lumayan dalam tuh. Karena waduh pemerintah Indonesia tidak mensupport ini ya bursa saham ya, semua panik gitu loh. Terus udah gitu berikutnya ada juga Pak Prabowo ngomong juga tidak penting saham, yang penting pangan itu aman. Itu juga crash juga tuh, tapi crashnya nggak sedalam yang pertama. Yang pertama mungkin dalam banget, yang kedua cuma segini dong, udah balik lagi gitu loh. Terus ada lagi yang ketiga, Pak Prabowo ngomong apa gitu saya lupa, dia ngomong tapi marketnya udah nggak bergerak. Udah nggak takut, udah imun, udah biasa gitu. Kayak sama lah dulu gue pas awal kerja sama bapak gue, diomelin sekali sakit hati bro. Kedua kali sakitnya dikit, ketiga kali ya udah biasa itu emang. Kalau nggak ngomel bukan dia namanya gitu loh. Udah biasa bro, sudah terbiasa.
Waduh. Jadi menurut gua nanti ada kebalnya. Oke, coba kita buka profil atau mungkin jejak rekamnya Bapak Menteri Keuangan yang baru sekarang. Oke. Nah, kita lihat dulu dong. Nggak, maksud gue gini, ini siapa tahu insight yang buat teman-teman investor atau mungkin pengusaha dan lain sebagainya yang belum tahu akhirnya jadi tahu. Oh iya. Kan kalau belakangan ini kan gue lagi kepo banget deh. Sebenarnya beliau apa gitu. Gue udah tahu lah beliau staf sus berkali-kali di Menteri sebenarnya di background juga orang saham sih, bagus iya, ya. Kan Dana Reksa, kepala Dana Reksa, bro. Ya. Nah, maksud gue ini gue nggak tahu motivasi kan. Kalau gue sih ujung-ujungnya sih sebenarnya sih bukan ke teman-teman ya. Kalau teman-teman yang punya hak ya pemain atau mungkin saham dan sebagainya, ya udahlah. Gue lebih mikirin kondisi negara kita. Bukannya gue so nasionalisme nih, bro. Ya kan otomatis kan ada perputaran ekonomi nantinya kan. Kalau stabil kembali kan. Itu maksud gue. Jadi sangat disayangkan ketika keputusannya langsung diambil secara sepihak dan buru-buru gitu kan. Taunya sebenarnya beliau itu punya pengalaman di market gitu loh, bro. Betul. Coba ada bahkan dia waktu itu tadi pagi dia ngomong nih, karena saya juga orang pasar, saya bakal bikin IHSG naik ke 32.000. Nah, gimana respon lu? Ke 8.000 aja setengah mati, bro. 32. Gak usah ke 30, ke 10.000 gue udah terima kasih deh. Oh, jadi lu gak setuju sama statement Enggak, dia? maksudnya gue setuju, tapi itu kayak overconfidence aja. Bagus dong, optimis. Tapi terlalu jauh, bro. Dari 1 ke 8.000 aja kita puluhan tahun. Sekarang IHSG 8.000 loh. Dia mau ke 32.000, bro. 3 kali lipat. Tapi ya saya suka lah, positif. Gue suka percaya dirinya beliau kan. Ya, justru kita jadinya vibes-nya. Terus gue bercanda sama temen gue, bakal sih pasti ke 32.000, tapi saya udah gak ada di dunia ini. Maksud lo? Udah cucu gue mungkin 200 tahun gitu. Masa iya? Ya itu gede sekali 32.000, bro. 100 tahun? 50 tahun? Enggak lah ya. Mungkin 50-100 tahun. Emang kali. iya? Iyalah, orang 8.000 aja jauh, bro. Lu salah baca kali, masuk 32.000. 32.000 coba nih tulis nih. Nah ini, coba CNBC. 36.000, sorry. 36 malah. 36.000, ya mah. Gue makan terlalu kecilin. 36.000 ternyata. Saat Menteri Keuangan Purbaya sebut IHSG bisa tembus 36.000. Ini berapa kali lipat, bro? Sekarang 8.000. Jadi ada 900 perusahaan nih di bursa saham. 900-900-nya itu ditotalin, itu seperti IHSG di 7.600 tadi. Sekarang gimana caranya ke 36.000? Iya, makanya kita lihat harus lebih banyak perusahaannya. Iya, berarti gitu cara beliau. Iya. Supply demand, supply-nya ditambahin terus. Iya, perusahaan IPO-nya harus lebih banyak. Berarti lu akan digandeng nanti. Amin. Venture Wise. Wise lu tuh akan digandeng. Ayo kita gembor-gemborin. Sama kasih solusi dong. Ya, kasih. Iya, kasih. Betul. Ya, emitennya KSI nih. Betul. Menarik juga tuh ya. Betul. Kita bahas IPO sekalian deh kalau gitu. Oke. Bentar. Dikit lagi. Maaf. Okay. Coba lihat statement beliau. Biar lu juga analisa, bro. Iya. Siapa tahu ada hal yang make sense. Gue sebagai investor mah bisa ke 36.000, 36.000 seneng, bro. Kan artinya kan nanti dampaknya pertumbuhan ekonomi juga kan. Sahamnya semua naik. Iya. Ya dong, kan harus saham naik baru bisa ke angka segitu. Kalau saham turun, IHSG-nya turun dong. Makanya sekarang IHSG-nya hari ini turun karena rata-rata perusahaannya turun. Kalau mau ke angka segitu artinya semua perusahaan harus naik. Oh, gua tahu, bro. Pak Menteri mengelola buzzer. Untuk ngegoreng, bro. Ngegoreng. Ya bagus lah saham kita digoreng ya. Jadi naik ya. Tuh lihat. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Ya. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih. Jadi kalau ada penyesuaian itu hal yang wajar. Betul. Dalam seminggu 2 minggu IHSG pasti akan naik balik gitu. Betul. Mana coba yang 36.000-nya? Apa trik beliau? Di bawah. Coba lu analisa, bro. Ini. Purbaya menambahkan bahwa kondisi saat ini pun punya potensi serupa. IHSG yang sempat anjlok hingga di bawah 6.000 akibat sentimen global, kini kembali di atas 7.000. Ya, artinya sentimen globalnya cuma naik 1.000. Ya. Gimana caranya 36.000? Ya makanya coba kita baca dulu. Kini kembali ke atas 7.000 berkat dukungan investor domestik. Ya. Artinya, bukan tidak mungkin IHSG menyentuh 36.000 pada tahun 2035, bro. Lu prediksi cuma 50 tahun. Ini berarti cuma cukup 10 tahun, bro, Pak Menteri. Wah, itu luar biasa. Keren, bro. Keren. Bagus. Lanjutkan. Keren. Butuh waktu 10 tahun. Berarti keren. Oh, sebentar. Berarti kita kalau invest saham sekarang kaya pasti. Iya. Karena dia udah terbang nih IHSG-nya. Semua terbang. Artinya semua sahamnya kan harus naik.
Saham harus Oh, naik iya, buat ke angka benar. segini. Satu lagi, Apa? kode untuk beliau 2 periode. Oh iya. Lah kan 10 tahun. Iya bener juga. Berarti kalau bukan saya tidak akan nyampe ke 36.000. Bener, Jangan-jangan iya. begitu. Bukan Iya, begitu Pak iya. Menteri atau seperti apa? Ya nggak tahu sih lu yang ini aja lah, lu yang mengartikan lah. Karena 10 tahun beliau bilang. Artinya Iya, kalau 10 iya. tahun 2 periode. Berarti awas-awas kalau nanti pergantian presiden tidak pakai saya atau Prabowo tidak melanjutkan saya. Kalau Anda 2 periode. Turun. Nggak jadi 36.000, jadinya 3.600. Nolnya kurang 1. Apa batuk gua. Andi Pak ya ngomongnya Pak ya. Ya, kalau dia lanjut 36.000, kalau dia nggak lanjut 3.600. Oh iya benar. Iya dong. Iya benar. Iya Benar. dong. Hati-hati nih. Tapi beliau beneran ada di sana ya, di pasar ya. Ya kalau lihat dari backgroundnya sih ya orang market lah, kan dari dana reksa ya dia ya. Menurut lo seperti apa dana reksa apa segala macam ya? Ya gue sih netral ya, oke lah. Ya perusahaan sekuritas lah, tipikal perusahaan sekuritas. Terus udah gitu dia juga pernah di Research Institute-nya, ya anggota direksi ya. Harusnya oke lah. Ya, Chief Economics dana reksa, anggota, ya betul. Ya, kita harus kasih Staff sus kesempatan juga. lah ya. Iya dong. Ya, kita harus iya kesempatan. Kan kita nggak bisa lihat kinerja orang kalau belum kasih kesempatan kan. Iya. Hire karyawannya biasa tes 3 bulan dulu. Oh maksud lo nih kalau nanti 3 bulan nggak perform, bilang Pak gimana Prabowo probationnya di cut gitu. Ganti lagi. Ganti lagi. Ya gue netral lah, Ya. terserah lah. Ya, tapi Bismillah gue ya. mendukung lah, gue mendukung lah. Oke. Nah, Dukung. mengenai dukungan lo apa segala macam ya, artinya mungkin kan salah satu caranya kan kata lu tadi bilang bahwa beliau jangan-jangan mau memperbanyak IPO. Bisa Caranya jadi. buat naikin Salah IHSG, satunya. yes. Apakah hanya itu? Antara saham-sahamnya naik atau perusahaannya jadi lebih banyak. Jadi Naik tuh berarti harga sahamnya naik. iya, maksudnya pertumbuhan si perusahaannya juga bagus. Bagus, Berarti harus kan- bagus. Kalau nggak bagus, orang nggak mau beli, nggak bisa naik dong. Berarti daya belinya yang diperbaiki. Iya. Gimana caranya bikin orang jadi semua nafsu tuh belanja? nyambung, bro. Gimana Semua caranya orang jadi bikin nafsu belanja? nafsu belanja? Ya kan kalau pertama nih judi online harus berkurang dulu. Kalau nggak kering dia. Dia judi iya. kalah duitnya, lari ke iya. luar negeri, kalah lagi, lari ke luar negeri. Oh, makanya Pak Budiari kena reshuffle juga. Begitu. Enggak, bukan. Maksud gua enggak, kata berita. Ini Kan- agak berbahaya di sini podcast saya ya. Bukan kata berita kan Kalau kemarin- biasa saya podcast tuh yang tenang-tenang gitu, kalem-kalem. Gitu. Bukan Mas. Lu ketik deh, bukan gue yang ngomong. Gue nggak bilang juga dia di belakangnya judul, enggak. Beliau juga udah bantah. Oh, Cuma kan iya. netizen kadang suka di Tapi kadang kait-kaitin. you know I know lah ya. Lu tahu, gue tahu lah ya. Iya. Iyalah. Ya kan? Iya. Tuh, beliau udah bantah kok. Cuma masalahnya netizennya ngarahnya ke sana. Kok Iya. judul Budi kan gitu mulu tuh. Iya, Nah, makanya bener. oh, apakah jangan-jangan Jangan. mungkin Pak Prabowo ngerapiin ini gara-gara bener daya beli melemah karena konsumtivitasnya adalah lari ke sana. Iya. bukan malah belanja Cleo yang Benar. banyak buat nyetok di rumah. Benar. Mending gue main judi nih daripada Benar. gue beli minum, beli makan. Memang gitu. kelas menengah bawah itu suka judi. Statistiknya benar. Suka mereka. Itu sampai anak-anak sekolah kan juga judi. Iya, gitu. Berarti Kalau bikin akun saham susah, soalnya harus umur 18 tahun ke atas baru bisa bikin akun. oh iya. Jadi mereka lebih gampang berjudi. Judi tinggal bikin akun langsung jadi. Kalau saham harus bikin rekening. Oh iya. Kadang lu anak-anak nggak bisa punya rekening Iya. gitu. Harus bikin akun saham, harus umur 18 tahun ke atas. Pantesan Aldan udah bisa ya bikinin nih. Iya. Akun apa judul? Oh, saham. Ya, Sorry. Dia deh. Oke. Ya ini mudah-mudahan udah makin rapi ya. Tapi mengenai iya, IPO iya, gini gimana bro menurut lu bro? Ah. Nah, gue penasaran dari sisi mungkin teman-teman juga pengen tahu ilmunya gitu. Iya. IPO itu kalau kita ngomong dari dasar ya, Yes. apakah harus yang profitability perusahaannya, EBITDA positif dan lain sebagainya? Bagusnya positif. Kalau negatif, merah bukunya, laporannya segala macam bisa IPO nggak? Sebenarnya bisa. Cuman tidak recommended. Artinya investornya ini beli perusahaan yang rugi dong. Coba lo bisa jelasin nggak? Ini buat motivasi kawan-kawan pengusaha Jadi yang pengen sebenarnya IPO. IPO itu adalah kita membeli waktu. Jadi contohnya nih misalnya, jadi bursa saham itu yang ciptain itu adalah zaman Belanda. Kita kan dijajah sama VOC. VOC itu adalah perusahaan publik yang pertama di dunia, bro.
Jadi sebenarnya Indonesia itu dijajah sama perusahaan publik yang pertama. Bukan dijajah sama Belanda, sebenarnya salah. Dia dijajah sama perusahaan publik yang pertama. Tapi perusahaan publik ini milik Belanda. Oke. Gitu. Jadi Indonesia tuh dijajah sama VOC nih. Nah, VOC ini sebelumnya itu dia adalah perusahaan private. Kayak kita lah ini, perusahaan pribadi lah. Tadinya tuh dia berangkat satu kapal. Dia dari Belanda, dia berangkat ke Indonesia satu kapal. Oke. Ya, ini dulu pakai angin, nggak kayak kita pakai mesin cepet. Pakai angin berangkat 5 tahun, balik lagi 5 tahun atau 10 tahun, baru jual. Oke. Jual ada untung, bikin kapal kedua. Berangkat lagi 2 kapal, balik lagi. Lama bro, keburu mati. Investornya kelamaan. 10-20 tahun bulak-balik gitu loh. Jadi dia bikin bursa saham. Di Belanda dia bikin bursa saham supaya apa? Yuk masyarakat berpartisipasi investasi di perusahaan VOC ini. Supaya langsung sekali berangkat itu nggak 2 kapal, 1 kapal, lama. Langsung berangkat itu 100 kapal. Serentak. Nah, karena dia terima dana dari masyarakat banyak kan. Terima dana dari masyarakat banyak, langsung sekali berangkat serentak 100 kapal. Jadi makanya Indonesia tuh merasa seperti terjajah. Karena yang berangkat itu banyak. Rame bro. Supaya apa? Supaya dia lebih irit waktu. Tadinya kalau berangkat 1, balik ada untung bikin 2 ada untung bikin kapal 3. Kelamaan buang waktu. Jadi dia langsung 100 kapal berangkat ke Indonesia, ambil rempah-rempahnya sampai habis, balik ke Belanda, jual di Belanda, untungnya besar. Kan zaman dulu itu rempah-rempah itu barang mewah. Cuman bangsawan doang yang bisa makan rempah-rempah. Itu diperjualbelikan rempah-rempahnya atau dicuri, dijajah kan orientasinya kan curi, diambil rempahnya gitu. Sebenarnya ada yang dicuri, ada yang campur-campur kali ya. Campur-campur. Nah, akhirnya dijual nih di pasar Eropa. Nah, perusahaan ini jadi kaya. Nah, jadi dari sini kita tahu kalau misalnya kita perusahaan pribadi itu bertumbuhnya lambat, bro. Kita ada untung, baru ekspansi. Ada untung, ekspansi. Nah, dengan kita menjadi perusahaan publik, masyarakat tuh bisa invest ke kita. Jadi misalnya bro nih IPO nih, kasih IPO gitu ya. Kasih TBK, IPO nih. Masyarakat bisa invest ke perusahaan bro. Bro jadi dapat duit banyak. Jadi langsung bisa ekspansinya cepet. Nggak buang-buang waktu. Iya betul. Nah, jadi IPO itu tugasnya kita beli waktu. Tadinya misalnya kita perlu 5 tahun. Kita jadi irit. Tahun sekarang langsung punya duit banyak. Duit 5 tahun ke depan kita makan sekarang. Gitu. Itu boleh cash out atau working capital? Tuker sama kepemilikan saham. Ya enggak, maksudnya apakah pengembangan atau boleh kita ambil duitnya bebas? Duitnya masuk ke perusahaan. Oke, coba kita cash out gitu. Contoh, buat beli misalnya, mobil, beli rumah. Nggak boleh. Nah itu sebenarnya tapi bisa diakalin supaya bisa. Tapi sebenarnya itu tidak boleh. Cara ilegal dong. Enggak juga kan? Ya namanya orang bro, namanya orang mau curang mah selalu bisa aja dialihkan. Tapi sebenarnya itu menyalahgunakan duit perusahaan namanya. Harusnya dia dapat dana dari investor buat membesarkan perusahaannya jadi lebih besar. Perusahaannya lebih besar bisa membagikan dividen ke investor-investor. Jadi ini sebenarnya saling menguntungkan. Gue pernah lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang memang emitennya IPO gitu ya, dijual ke publik apa segala macam. Tapi dia baru berdiri mungkin belum nyampe 5 tahun juga belum. Bisa. Oh itu bisa juga. Cuman cukup 3 tahun doang. 3 tahun udah bisa? 3 tahun bisa IPO. 1 tahun nggak dong? 1 tahun nggak bisa. 3 tahun terus 3. Merah bukunya bisa? Sebenarnya bisa, cuman not recommended. Tidak direkomendasi. Tapi dia punya mimpi? Bisa. Nah ini gue cuma. Iya. Nah, bisa kan tuh juga rugi. Iya. Nah, ruginya triliunan lagi. IPO juga tuh. Karena story-nya, mimpinya bagus. Yes, bisa. Jadi sebenarnya IPO ini adalah kita menjual mimpi ke investor. Nih nanti kita bakal begini loh, begini. Nah si investor percaya dengan mimpi kita, dia kasih uangnya ke kita untuk kita realisasikan mimpi itu sebenarnya. Terus kalau ajarin ke teman-teman semua itu, maksudnya apakah udah pasti dapat investor ketika IPO yang lewat venture? Harus bagus. Wise itu. Nah makanya gue harus bagus. Nah kebanyakan misalnya setiap batch itu kita paling pilih cuma 30-an perusahaan ya. Nah dari 30-an perusahaan ini kendalanya adalah yang jelek justru mau IPO bro, buat exit. Sedangkan yang bagus, jangan deh nanti pembukuannya kebuka nih, gue harus bayar pajaknya bener nih, gue private aja. Nah jadi gue susahnya di situ bro. Yang bagus, gue maunya yang bagus ini gue IPO. Yang jelek lu jangan IPO, lu bagusin dulu baru IPO. Tapi yang gue temuin itu justru terbalik dunia ini. Yang jelek malah mau IPO buat exit.
Oke. buat jualan ke investor. Oke. Dia udah beli mobil Iya, mewah iya. gitu loh. Iya, oke. Nah terus sekarang kenapa harus IPO? Nah jadi yang ini gue tolak karena IPO itu dapat duit banyak, Iya, cuma maksudnya duit banyak. perusahaan bagus, terus kenapa harus IPO? Ngapain dia buka buat publik? Orang dia udah Supaya bisa lebih besar lagi. Kayak tadi si VOC tadi juga besar, ada kapal, dia udah punya kapal. Tapi dengan dia publik dia bisa langsung beli 100 kapal. Apakah harus IPO? Cara yang paling besar dan cepat IPO. Oh ya, karena waktu itu ya. Waktunya. Kalau enggak dia bisa, tapi ya dia butuh 10 tahun atau 5 tahun atau 15 tahun. Oke. Dia irit waktu lah. Ya udah. Irit Oke. waktu. Gue berangkat balik lagi dari hal yang bawah dulu ya. Yes. Berarti kalau udah rugi di atas 3 tahun, gimana? Jangan, lu Jangan. bikin plus dulu baru IPO. Setidaknya tahun terakhir ya, tahun terakhir sama tahun sebelumnya setidaknya udah mulai agak untung-untung dah. Dan lu ngajarin gimana caranya buat untung di pelatihan lo itu? Cash flow, naikin cash flow. Ya, berarti lu latih itu juga. Ya, gua ajarin. Perusahaan-perusahaan harus naikin cash flow-nya. Perputaran uangnya harus bagus, harus cost-nya dikecilin. Ada Sama kan kayak negara, ngurus negara juga iya. gitu. Lu kecilin cost, gedein revenue. Iya, Ya betul. udah, negara lu maju, negara lu jadi kaya. Tapi semua negara di dunia yang gue pelajarin, dulunya itu semua negara miskin. Cina itu dulu negara miskin. Jepang itu negara miskin. Amerika itu dulu negara miskin. Gitu. Tapi mereka bisa jadi kaya ya. Nah menurut gue Indonesia juga bisa jadi kaya nih. Tapi lu harus bener, harus manage kayak perusahaan gitu. Ada limitasinya nggak bahwa kayak oke, udah saatnya lu IPO karena lu udah buku hijau itu kan relatif ya. Misalnya menurut lu ada EBITDA 5% sama EBITDA 17% kan dua-duanya positif gitu. Perhitungannya begini, dia pakai atau. Misalnya aset perusahaan kita memiliki aset kurang lebih 50 miliar. Atau omset 50 miliar. Nah, itu patokannya di 50 miliar itu sebenarnya. Untuk masuk di ini IPO papan pengembangan namanya. Jadi IPO itu ada dua, papan pengembangan sama papan utama. Papan utama itu kalau asetnya di atas 100 miliar. Kalau pengembangan 50 miliar cukup. Sebenarnya ada yang lebih kecil lagi, cuman tidak not recommended lah yang kecil banget. Sebenarnya di bawah 50 miliar bisa IPO nggak bisa, cuman ini sulit banget. Ada bisa kisahnya. Ada Siapa? banyak Success story-nya. Kayak contohnya 2 tahun lalu tuh banyak yang kecil-kecil ini IPO. Nah sekarang dipersulit. Kecil seberapa nih? 20 miliar, 30 miliar Revenue. udah IPO. Dia atau mau revenue boleh, mau aset boleh. Bebas. Atau ya. Jadi kayak semacam valuasi juga bisa. Iya, valuasi. Lu bisa hitung nih. Lu ada kamera, kan semua dihitung nih, kamera. Intangible juga bisa, followers. Bisa. Ya bisa dihitung. Semua nanti divaluasi. Nanti ada auditornya dihitung. Kira-kira aset lu berapa nih gitu. Kamera ada berapa unit, renovasi kantor berapa biayanya. Semua ya. Kantor berapa. Nah, di sini total ada nggak nih? Penonton? Bisa dihitung nggak? Viewers? Ya mungkin bisa dihitung. Ya kalau industri media ya, secara KBLI misalnya. Mungkin kali ya. Nah, nanti itu dihitung tuh. Gitu caranya. Pokoknya kalau udah hit 50M ini dia bisa IPO sebenarnya. Berarti yang gue bahas sebenarnya gini, Bro. Nah, nanti hitung dulu nih. Pas lu kan market cap lu 50 nih. Pas lu IPO lu dihitungnya tidak 50, Bro. Jadi 250M. Kok bisa? Kan 5 tahun ke depan. Oh, kali 5. Yes. Itulah yang bikin lu kaya, Bro. 250M lu buang 20% misalnya atau 30% deh. Buat market. Iya, 30%. Buat publik. Tapi 30% dari 250M berapa tuh? Apa ya? Berapa tuh? Kayak 30, 60, sekitar 75. Lu dapat 75M. Padahal kekayaan lu cuma 50, tapi lu dapat duit di depan 75M. Itu cuman dengan membuang 30%. Lamborghini Revuelto dong gue. Tapi tidak boleh. Itu menyalahgunakan. McLaren Senna dong gue. Iya. Nah itu. Jadi IPO itu untung nggak untung? Karena lu langsung dapat duit 5 tahun ke depan, lu ambil di depan. Analoginya seperti itu. Masuk circle-nya Andre Hakim, Timothy Ronald dong gue nih. Iya. Pakai mobil-mobil pintunya 2. Jadi tapi ya cash lu itu lu dapat 80 miliar. Tapi jangan lupa, lu masih memiliki kekayaan 80% ini yang nilainya 250M. Ini lu masih punya 80 nih. Jadi kaya dong lu. Makanya rata-rata semua orang kaya di dunia di Forbes itu pasti memiliki saham. Kalau dia tidak memiliki saham nggak bisa, Bro. Nggak bisa sekaya ini. Lu mau nyangkul kerja sampai bongkok juga nggak bisa, Bro, dapat duit segini. Karena ini lu
cepet bro. Terus belum lagi kalau saham lu naik 250, kalau saham lu naik 2 kali lipat 500 M bro. Terus naik sekali lagi nih, dia mulainya dari 500 naik sekali, naik double lagi jadi 1 T. Bisa begitu? Lah saham kalau naik sehari 25 seminggu aja lu udah double. Seminggu loh. Seminggu doang loh. Seminggu dari 500 M jadi 1 T. Berarti seminggu pendapat lu dapat keuntungan, kekayaan lu, aset lu bertumbuh 500 M dalam seminggu. Sekarang lu mau kerja apa seminggu bisa bertumbuh 500 M? Tuh. Makanya gue bilang, cuman bursa saham aja itu kunci kekayaan. Wah. Gak ada orang jadi triliuner tuh tanpa melalui saham tuh tidak ada. Serius bro? Tidak ada. Lu bisa cari duit kecil. Cari duit gede harus melalui ini bro. Makanya nih perusahaan-perusahaan yang bagus justru ayo gitu ya. Yes. Masa lu kalah sama semangat-semangat perusahaan-perusahaan lagi bobrok gitu ya? Betul. Bisa segitu bro? Betul bro. Waduh, gue bisa nebus ulang rumahnya Riza Khalid yang disita negara 6.500. Bisa bro. Kalau lu IPO. Coba nih Pak Prabowo, sini saya tebus aja deh rumahnya beliau 6.500 kan dilelang nih misalnya disita negara nih misal. Saya kan nggak tahu kan hukum di negara ini seperti apa. Gue bayarin aja kali ya. Boleh. Ini Bogor kalau nggak salah tuh ya. Gue booking dulu dah. Nah rata-rata perusahaan-perusahaan yang gede yang punya gedung-gedung di SCBD itu kan rata-rata perusahaannya publik semua. Nah kenapa? Karena untungnya gede, triliunan bro. Kalau lu kerja doang mah kagak bisa dapat segitu. Dia jual sahamnya berapa dapat duit gede, bisa bangun gedung tinggi. Kalau nggak kita bisnis begini bisa bikin gedung tinggi mah forget it lah, nggak bisa bro. Kalau udah begitu jadi lu harus jual saham, udah nggak bisa jual pendapatan perusahaan bro. Bahkan pendapatan perusahaannya emang nggak ada 1 T. Valuasi asetnya bro. Oh berarti ntar lu deh. Tadinya kan gue mau bayar rumahnya Eko Patrio misalnya kalau dilelang tuh karena udah hopeless deh kan. Lu cuma jual sedikit saham lu kebeli rumahnya. Iya. Nah iya. Masih memiliki, tadi misalnya lu punya 70% kan lu udah buang 30, masih 70. Lu jual 5% kebeli rumahnya. Lu masih punya 65. Iya. Gue beli-beliin aja tuh ya rumahnya Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Saroni, Bu Sri Mulyani, Nafa Urbah. Gue sih gak berani beli ya, cuman dia doang nih yang berani beli. Ya kan takutnya kan, aduh daripada biaya ngerenovnya nih sama kayak beli rumah gitu kan. Udahlah gue lepas ke Derry aja lah, gue beli tuh 5 rumahnya ya kan. Mobil mewahnya sekalian. Mau sekalian. Kucing-kucingnya juga gue beli. Kucingnya lucu ya, kemarin digerebek sekalian diambil juga kucingnya. Iya. Yang dari tangannya Sherina gue bayarin juga kali ya. Iya, kucingnya diambil juga. Diambil juga ya, lukisan Ibu Sri Mulyani gitu kan. Iya kan kita bisa jual ke Pak SBY itu. Beliau kan suka lukisan tuh. Pak SBY bayarin dah nih. Habis gue bayarin dari Bu Sri Mulyani gue naikin kan. Skalanya kan begitu tangannya Dery Ansa kan lebih tinggi lagi tuh value-nya. Bener dong. Iya kan? Bener dong. Ngimpi atau lu IPO lagi berikutnya. Lu masukin asetnya ke perusahaan kedua. Lu IPO lagi. Makin kaya lagi bro. Makanya Konglo kalau udah punya IPO 1, IPO 2, 3, 4, 5. Itu bro. Paling enak. Permainannya seperti ini. Paling enak babu ngayal tuh emang enak banget. Ngomong gampang ya. Boleh tuh ngobrol masalah IPO seru juga tuh ya buat teman-teman mungkin perusahaan-perusahaan yang sebenarnya gue gini, gue oke lah kekayaan betul setuju. Tapi maksud gue kalau dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi yang ujung-ujungnya juga mungkin dampaknya ke rakyat juga itu kan menarik ya, membuka lapangan pekerjaan. Kan membuka lapangan pekerjaan bisa nggak bro? Bisa dong. Karena kan perusahaan lu jadi gede. Nah itu. Lu jadi gede, duit lu banyak, lu bakal apa? Bangun gedung, kontraktor lu sewa, interior designer semua, kan semua bertumbuh bro. Setiap ada satu orang kaya baru pasti mempekerjakan banyak orang-orang bawah. Ini membuka lapangan pekerjaan. Sekarang kekurangan orang kayanya justru bro, semua lagi kering. Gua tahu nih. Gitu. Insya Allah kan memang saya pribadi kan terserah lu mau bilang ini adalah bluffing atau mungkin janji palsu, terserah. Tapi insya Allah kalau penonton saya yang lama udah pada tahu. Insya Allah. Jadi guys, saya mungkin yang lainnya sama lah, Andri Hakim juga. Saya pribadi tuh dekat sama rakyat. Misalnya dalam artian kita pasti suka berbagi apa segala macam. Bagus tuh. Insya Allah kita nggak usah diajarin lah begitu. Insya Allah. Tapi tetap jagain gue biar gue tetap istiqomah ya guys ya. Gue tuh punya mimpi bro. Gue punya mimpi bahwa kalau gue punya perusahaan eskalasi sebesar itu, doain nih bareng-bareng teman-teman. Kalau IPO pasti besar. Ya udah oke, IPO. IPO pasti kasih besar. solusi IPO. Gue pengen semua itu nggak ada lagi. Semua gaji tuh menurut gue standarisasinya UMR-nya nggak ada lagi UMR yang 1 juta, 2 juta, 3 juta nggak. Semuanya gue sejahterakan pembagiannya gajinya tuh udah insya Allah di atas 5-10 juta ke atas.
Kalau gue punya Lu yang perusahaan bangkrut, bro. Besoknya dia minta lagi. Lu bukannya minta bantuin lagi gue dong. lo. Bukannya bantuin gue lo. Enggak, maksudnya kalau perusahaan-perusahaan udah bagus, gue pengen tuh standarisasinya tuh nggak ada lagi perusahaan yang masih ngegaji karyawannya di bawah. Termasuk gue pribadi misalnya masih ada ya. Perusahaan lu mungkin iyalah. Iya. Kalau perusahaan orang lain mah tetap aja. Nah, makanya lu IPO-in perusahaan gue. Oke, siap. Dengan siap, begitu, siap. visi misinya gue membuka lapangan Siap. pekerjaan, tapi bener-bener yang gajinya besar, yang bagus, rasional. Siapa tahu kasih solusi jadi kayak CNBC kan, nah gede. Nah. Kayak mega korpora kan. Kita akuisisi tuh kan dia juga CNBC. IPO mega kan. Nah. Oh iya ya? Ya iya dong. Kalau ingat tanpa IPO tidak bisa besar, bro. Oke. Gitu. Bismillah insyaallah. Gitu. Doain aja, kita nggak pernah tahu kan Iya. tiba-tiba lu ngeliat foto gue lagi salaman sama dia, kita nggak tahu juga. Yes. Nah, Tapi ini- gue kecipratan dong. Iya. Bro, nggak usah Gua kan dikasih yang tahu, bro. support, ya Ya kan? kan dapat 0,00075%. Nih, Siap, detailnya siap, ada di siap, sini. siap. Kalau lo pengen belajar mengenai bagaimana tentang IPO, ya Siap. journey-nya seperti apa, karena beliau ini adalah konsultan IPO. Siap. Ada mau tambahin, bro? Itu lo enggak bahas sih. nih Iya, membahas tuh. seputar ini detail semua. lagi mau IPO juga nih apa? Anak perusahaannya Boy Thohir, Ya, tambang emas, ya kan? yang mana, bro? Kodenya emas nih per hari ini sama iya. minggu depan baru listing nih. Gue nemu tadi Kodenya pagi emas. berita berita tadi pagi emas Kodenya ya. emas. Kodenya emas. Oke. Iya, mau IPO. Kayaknya Nah lo kan emang lihat kan semua aja IPO nih dia udah kaya aja mau IPO, bro. Nah cuman yang gue lihat tuh yang kaya itu dia berani untuk IPO berikutnya. Yang masih kecil nih gue suruh IPO, kadang dia nggak pede, bro. Nggak pede, dia nanti dulu lah gitu. alasannya apa sih? Maksudnya nanti Banyak dulu orang karena dia belum pernah ya, jadi dia Takut. takut, rata takut. takut mengecewakan pemegang saham. Bukan mengecewakan pemirsa, mereka nggak takut. Mereka takutnya nanti pembukuannya dibuka. Buka aja kenapa? Kan kadang pajaknya nggak bener. Oh, Iya kan? lah dirapin aja pajaknya. Kan nggak semua orang mau dirapin pajaknya, bro. Kan pajak Indonesia gede. Nah menurut gue pajak tuh nggak harus gede. Pajaknya kecil aja. Karena pajaknya kecil, semua orang jadi bayar. Lu pajaknya gede, malah orang nilep. Ya dong. Oh iya. Ya dong, mendingan lu kecilin. Karena kalau dikecilin, gue kalau nilep, gue ditangkap di penjara, dendanya gede. Karena udah kecil bayar aja. Iya dong. Nah gitu. Jadi ya mendingan dikecilin tapi semua orang bayar, hasilnya lebih besar daripada lu gedein orang semua nilep. Kalau gue sih bersih ya. Kalau gue bersih. Berarti lu Ini cuman kan gue sering ngaudit perusahaan ya. Gue tau lah rata-rata perusahaan kan ya begitu bayarnya. Ya, mungkin 90% kali. Berarti Menteri Keuangan yang sekarang ada upaya untuk nurunin pajak? Kalau gue lihat sih kayak belum ada ya. Belum ada ya? Tapi kalau tanya saran gue mendingan kecilin. Jadi kita bisa bersaing sama Singapura, bro. Ya tapi Indonesia masalahnya tiap gini, kali bro. dapat duit banyak lari ke Iya. Singapura. Iya, cuma masalahnya adalah Belanjanya justru mau banyak. satu, ya tuh. Yang kedua, gimana caranya ngasih bantuan sosial kepada rakyat kita yang mungkin masih miskin kalau tidak dari uang pajak-pajak rakyat, bro? Kan diputar, bro. Nah, masuk ke APBN jadiin BLT. Nah, kalau pajaknya kecil, investor asing masuk. Lapangan pekerjaan terbuka lebih banyak lagi. Ya dong, makin banyak perusahaan yang masuk, iya. makin pekerja makin banyak nih. Pekerja-pekerja ini kan PKDN. juga bayar pajak. Ya. Jadi makin banyak. Nah, jadi membuka lapangan pekerjaan. Itu yang gue lihat di Dubai. Jadi gue belajar banyak di Dubai. Jadi pas gue ke Dubai gue merasa gila ya. Negara pajak 0%, tapi perusahaan asing semua bikin kantor cabang di Dubai. Perusahaan-perusahaan asing sampai sekarang dia bikin Disneyland. Karena pajaknya 0% semua. Semua orang rakyatnya sejahtera, semua orang naiknya mobilnya Lamborghini, Ferrari, murah. Iya, Nah, itu benar-benar masyarakatnya sejahtera. Itu gue lihat benar-benar wah nih negara rakyatnya sejahtera semua. Makanya Lapangan kemarin pekerjaannya luas. ada konten kreator real estate yang akhirnya nyenggol ngajak ngajak Ahmad Saroni pindah. Ahmad Saroni pindah ke Dubai ya. Bener. Nah itu juga jadi orang-orang yang semua buronan lu lari aja duitnya larin ke Indonesia. Indonesia langsung banyak uangnya bisa beli apa aja. Karena menarik di mata dunia. Jadi orang dunia semua masuk ke Indonesia duitnya banyak. Tapi kalau sekarang lu pajaknya lebih besar sama Singapura beda-beda dikit. Orang mending Singapura. Singapura uangnya buangnya ke sana. Iya. Contoh nih ya, satu lagi ya. Misalnya harga batu bara yang menentukan Singapura padahal batu bara di Indonesia. ICI di Singapura.
Lah iya ya. Nah itu kan. Itu bro. Oke. Itu. Berarti Pak Bahlil sekarang lagi kerja banget tuh untuk gimana caranya dunia batu bara kita nih. Iya, jadi makanya dikecil-kecilin, dibagus-bagusin. Pokoknya di mata dunia kita harus cantik sekali. Jadi mereka tuh semua mau datang, mau buka lapangan pekerjaan, semua orang kerja, semua orang sejahtera, pajaknya kecil, everybody happy. Semua orang makan kenyang, gak ada yang galak bro. Orang galak kan gara-gara perutnya lapar. Iya dong, ya kan? Iya benar. Benar kan? Iya benar. Harusnya lu ya Menteri Keuangan. Enggak, maksudnya minimal lu staf susnya. Iya. Oh iya, galak mereka gara-gara perutnya lapar. Iya. Sama nih kalau kita lagi lapar kan bad mood kan? Iya. Karena lapar. Udah kenyang, ngantuk bro, tidur. Demo males gue ngantuk. Karena permasalahannya adalah tentang perut ya. Perut, dunia ini soal perut bro. Oke. Orang kerja keras juga ngomongin perut kan, karena mau lebih enak lagi makannya. Gitu bro. Bismillah bro, lagi dibenahin belakangan ini. Insya Allah pada nggak ada kemiskinan atau mungkin kelaparan lagi nih. Pasti. Makanya pelan-pelan, doain dong. Kita mau lu nggak setuju, kita juga nggak bisa bilang bahwa semua harus setuju sama Pak Presiden gitu. Enggak. Betul. Ya gimana? Takdirnya udah begini ya. Kita coba jalanin, cukup doain. Mau diapain juga lu mau makar, mau gulingin presiden ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Iyalah. Bismillah. Cuman kerjanya harus lebih keras gitu. Kan kata bapak gua, jangan tidur lu. Kalau belum sukses, belum jadi, belum beres, jangan tidur. Kerjain sampai beres gitu. Berarti Timothy Ronald bener ya. Jadi juga sama tuh, sama. Menteri-menteri jangan tidur kalau belum beres gitu. Kerja sampai beres. Nggak beres jangan tidur gitu. Jangan tidur, jangan joget. Kalau gua presidennya ya, jangan tidur lu, gua nggak mau tahu. Pokoknya beres besok. Nggak beres jangan tidur lu gitu. Kalau gua ajaran bapak gua dulu soalnya gitu loh. Jadi gua dulu lembur gitu, kerjain sampai beres gitu. Siap. Gitu. Detailnya kalau mau belajar sama Andre Hakim, ada di sosial medianya Andre Hakim dan tadi ada VentureWise, ada StockWise gitu ya. Yes. Ingat jangan tidur ya. Iya, jangan tidur. Kerja. Tidurnya nanti pas sudah mati. Siap bro. Thank you bro ya. Siap. Thank you bro. Yoi, sama-sama bro. Nanti kalau ada pergerakan market apa segala macam, gue panggil lo lagi. Siap, ya. thank you bro. Karena kondisinya lagi begini, ini kita tunggu aja. Siap. 100 hari kerjanya Pak Menteri Keuangan. Siap. Kita pantau di sini. Apakah nanti ada pergeseran atau kenaikan dan lain sebagainya? Nanti kita cek. Karena biasanya patokannya 100 hari kerja nih. Iya. Kita lihat nih. Confidence-nya boleh lah, tapi kita yakin lihat. lah. Bismillah Bisa dong. Siap. Iya. Oke bro. Kita kasih solusi.